Ini lebih sedikit gitu ya. Ada berapa? Ada 10 di kelas ini. Lebih? 14, Pak. Oh, ada 14 dari berapa? Dari 49 kayaknya, keseluruhan. Dari 49 gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui, meriset terkait dengan apa sih motif para perempuan mendalami keilmuan yang cenderung maskulin gitu ya, engineering, istilahnya women in engineering, itu bisa dilakukan secara kualitatif, bisa dilakukan secara kuantitatif. Dua-duanya bisa, gitu ya. Apa syaratnya kalau kita ingin melakukan secara kualitatif? Kalau kualitatif, betul kata Joseph tadi, kita tuh ingin mengetahuinya lebih mendalam gitu. Ya, kita lakukan biasanya kalau kualitatif itu dengan wawancara, in-depth interview gitu. Tidak perlu untuk 14 perempuan yang ada di kelas ini, cukup ambil 5 saja asal mewakili gitu ya, cukup. Tapi bisa kita wawancarai beberapa pertemuan misalnya, karena ingin dapat informasi lebih dalam. Apakah ada faktor keluarga ya, sebagai kultur gitu, karena di keluarganya semua kalau kuliah ngambil engineering jadi ikut-ikutan, atau mungkin ada faktor pertemanan karena sahabatnya waktu SMA juga sama gitu, dan akan banyak digali gitu. Ya, tapi kalau kuantitatif tidak begitu. Kuantitatif itu antara saya sebagai peneliti dengan misalnya informan, responden, dalam hal ini siapa saja misalnya para perempuan yang ada di sini, tidak ada kontak bertemu dan lain-lain. Kita tuh ngambil datanya melalui kuesioner, melalui angket, atau melalui Google Form gitu, yang disebar kepada ratusan bahkan ribuan mahasiswi yang mengambil program studi keteknikan gitu ya, atau program studi teknik. Jadi lebih ke melihat generalisasi. Saya harus sebar ke ITB, saya harus sebar ke Unpad, saya harus sebar ke UI, saya harus sebar misalnya ke Erlangga dan lain-lain sebanyak mungkin. Ya, karena kemudian mereka diminta untuk ngisi link Google Form yang sudah ada. Biasanya hanya mendapatkan hanya survei untuk mendapatkan informasi dari permukaan saja, tidak begitu mendalam. Ya, maka itu disebut riset kuantitatif. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ya survei tentang apa gitu ya. Misalnya ada riset survei kepada para mahasiswa, mereka tuh kalau kuliah online lebih menyukai platform dengan menggunakan Zoom misalnya, atau Google Meet, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Itu kita tinggal sebar kuesioner saja ya, sebar angket dan diolah secara kuantitatif. Tapi kalau ke case tadi, ya kita tinggal ambil beberapa mahasiswa yang sudah berpengalaman melakukan pembelajaran online, kemudian ditanya secara mendalam ya, terkait dengan pengalamannya. Jadi lebih ke fenomena sosial gitu ya. Nah, metode bisa berbagai cara. Bisa dilakukan dengan metode penelitian tindakan. Kalau dalam engineering, metode penelitian tindakan bisa dijelaskan nggak? Contohnya seperti apa? Metode penelitian tindakan. Misalnya begini, saya ingin mengamati, membandingkan minyak trapo, gitu ya, minyak trapo yang lebih bagus, lebih misalnya ada 3 jenis minyak trapo, kandidat minyak trapo, kemudian diuji cobakan. Ya, kemudian lakukan penelitian tindakan, diberikan minyak trapo jenis A, coba lihat tegangan tembusnya berapa misalnya. Kemudian jenis B, jenis C, kan itu tindakan ya.
Bisa saja misalnya handphone kita gitu ya, tindakan pertama direndam di air dengan kedalaman 1 meter selama 1 jam. Kemudian angkat, apakah masih berfungsi, ya, kemudian tambah waktu lagi misalnya, atau tambah kedalaman. Itu namanya penelitian tindakan. Kita ingin melihat performance, misalnya kekuatan fisik dari sebuah smartphone. Misalnya. Ada yang lain, itu sebagai contoh dari saya. Misalnya. Vanessa bisa memberikan contoh kalau dalam engineering metode penelitian tindakan contohnya seperti apa? Kalau menurut saya, misalnya jika kita membuat suatu alat, misalnya ya Pak, ini mah patient monitoring tools. Jadi kan kita harus melakukan penelitiannya langsung di rumah sakit itu. Jadi langsung dicek di sistemnya gimana, di HP gimana gitu. Bisa berhasil atau enggak, kayak gitu Pak. Bisa, gitu ya. Nah, tapi itu penelitian tindakan atau masuknya ke penelitian eksperimen? Nah, kita harus bisa membedakan. Kayaknya mah eksperimen ya kan baru cobain gitu. Kan baru mencoba gitu Pak. Kayaknya. Kalau tindakan itu biasanya kita bukan merancang bangun gitu. Jadi si sistemnya sudah ada, kita goyang gitu, kita uji coba, kita beri tindakan. Gitu. Misalnya kita punya handphone, kemudian kita coba. Ya kalau didekatkan dengan medan elektromagnet, sumber medan elektromagnet gitu ya dari jarak 5 meter, misalnya 50 mm atau 5 cm, 10 cm, 20, itu dampaknya apa? Itu kan penelitian tindakan gitu ya. Kita ingin melihat performance kemudian diamati gitu ya. Lain halnya dengan eksperimen. Kalau eksperimen mah kita lebih ke rancang bangun gitu ya. Dari awal kita ingin membuat robot ya, robot pemadam api misalnya ya, robot cerdas pemadam api ya, kita desain dari awal alat dan bahan yang dibutuhkannya apa, proses merancangnya seperti apa, proses mengujinya seperti apa gitu ya. Itu lebih ke eksperimen gitu ya. Kemudian ada metode studi kasus ya. Ada yang bisa menjelaskan contoh kalau di dalam bidang teknik elektro metode studi kasus seperti apa? Mia Agista. Iya Pak. Bisa memberikan contoh nggak metode studi kasus? Mohon maaf Pak, belum bisa memberikan contoh. Riviera. Case study misalnya. Muhammad Ihsan Fauji. Bisa memberi contoh? Contohnya ya, saya pernah dengar misalkan mobil itu, mesin mobil itu bisa mati karena adanya gelombang elektromagnetik gitu. Nah itu kita bagaimana menyelidikinya gitu Pak, seperti itu. Itu mah bukan kasus, itu mah overall untuk semua mobil. Kalau kasus itu lebih ke spesifik. Kalau ini kan studi kasus Jawa Bali gitu Pak, misal. Nah, misalnya ya kita mengamati fenomena misalnya penurunan tegangan transmisi studi kasus jaringan Jawa Bali. Itu termasuk case study. Misalnya begini, kamu tahu kan di menara-menara transmisi suka ada isolator, ya, isolator yang menggantung di sepanjang tiang transmisi, suka ngelihat? Suka Pak, yang sutet. Misalnya kita ingin melihat kekuatan isolasinya gitu untuk isolator-isolator yang ada di pesisir pantai. Nah itu kasus.
kasusnya itu hanya untuk melihat kekuatan mekanis isolator ataupun kekuatan melindungi isolator itu untuk kasus yang ada di pesisir pantai. Kenapa? Kenapa khusus yang di pesisir pantai? Karena cenderung korosif. Gitu. Kan air di sana itu mengandung garam, gitu kan? Ya, sehingga perlu diteliti secara khusus karena selalu kejadian isolator-isolator yang ada di sistem transmisi atau jaringan distribusi di daerah pesisir pantai itu mudah rapuh, gitu, mudah rusak dibanding kalau yang ada di Bandung yang jauh dari pantai. Gitu. Artinya kita bisa teliti, gitu ya, faktor-faktor penyebab menurunnya performance isolator pada jaringan listrik seperti itu. Ya, kebayang kalau riset studi kasus ketika kita menemui kasus gitu. Ya. Nah, misalnya grounding kan kalau kita pasang instalasi listrik suka pakai grounding gitu ya. Itu tapi jenis tanahnya misalnya tanah gambut misalnya ya, pasang listrik di daerah Kalimantan misalnya gitu ya, untuk tanahnya itu jenis tanahnya itu lebih ke jenis bekas rawa, masih mengandung kandungan air yang cukup tinggi gitu ya, itu bisa kita teliti dengan pendekatan studi kasus atau melihat ya dampak pengaruh medan elektromagnetik bagi mereka yang tinggal di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Di kita kan banyak ya perumahan-perumahan yang persis gitu di bawah saluran transmisi, bahkan kabelnya itu jarak dari atap rumah kita tuh nggak sampai 2 meter. Itu case study gitu. Apakah medan elektromagnetik ataupun medan listrik yang dihasilkan dari penghantar tegangan tinggi itu berpengaruh terhadap kesehatan penghuni rumahnya? Nah, itu case study gitu ya, riset dalam bentuk case study. Kemudian ada metode survei, namanya juga survei. Biasanya kalau survei kita melakukan pengamatan langsung ya, ataupun meminta para responden kita mengisi kuesioner seperti tadi. Kita ingin melihat apakah para pengguna listrik setuju gitu ya, atau masyarakat Bandung setuju kalau misalnya didirikan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Kita lakukan survei online kan, ya, apakah mereka setuju atau tidak. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan untuk mereka memberikan sikap. Itu namanya metode dengan pendekatan survei. Ya, bisa membedakan kalau kita riset ada metode dengan penelitian tindakan, metode dengan eksperimen, studi kasus, ataupun survei. Nah, penelitian boleh siapa? Saya Pak Muhammad Fadli Nasution. Ya, Fadli silakan. Apabila kita mau penelitian survei gitu Pak, apakah ada persyarat orang yang responden, persyaratan responden bisa mengisi survei tersebut Pak? Apa random aja dikasih ke sekian gitu Pak? Ya, tentunya ada prasyarat. Ya, kalau kita melakukan survei, kalau survei itu harus melibatkan banyak orang karena si kesimpulannya harus dapat dipercaya gitu. Ya, tergantung juga konteks permasalahannya ya. Lingkupnya juga. Misalnya tadi saya ingin mengetahui penerimaan publik Kota Bandung ya terkait dengan teknologi nuklir gitu ya. Apakah mereka setuju kalau di Kota Bandung didirikan reaktor nuklir misalnya di Ledeng gitu ya. Ya, bikin reaktor nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi.
Nah, tentunya kalau survei harus memperhatikan karena ini permasalahan yang umum, ya. Siapa respondennya? Ya masyarakat dewasa Kota Bandung. Kan masyarakat tuh ada macam-macam, bisa anak-anak, bisa laki-laki, bisa perempuan gitu kan. Misalnya Fadli lebih memilih masyarakat dewasa, artinya syaratnya yang sudah memiliki KTP, sudah 17 tahun. Kemudian tidak mungkin harus seluruh masyarakat Kota Bandung yang harus mengisi. Maka dalam statistik ada yang namanya sampling. Ya. Nah, Anda pernah belajar statistik? Mungkin ya, ada rumusnya. Kalau populasi orang dewasa di Kota Bandung ada 5 juta, maka misalnya kalau kita ambil sampel dengan taraf signifikansi 5%, berapa orang? Nah, itu kan ada hitung-hitungannya. Maka jumlahnya itu harus terpenuhi. Ya, itu yang disebut sebagai pertimbangan ketika ingin melakukan survei, gitu ya. Jadi kan ini survei itu risetnya kuantitatif, ya. Yang diteliti adalah penerimaan masyarakat Bandung terhadap teknologi nuklir, tapi yang kita pilih adalah masyarakat dewasa 17 tahun ke atas, ya tentunya harus melihat populasinya berapa, kemudian ambil teknik sampling random aja sebar instrumen. Meskipun ya jarang sih, ya jarang terpenuhi jumlah samplingnya karena itu riset yang terlalu general, tapi minimal ketika orang mengklaim jumlah respondennya 2.000 atau 3.000 itu sudah bisa dipercaya gitu. Ya, sudah bisa dipercaya. Lain halnya kalau surveinya lebih spesifik. Misalnya saya surveinya kepada masyarakat Bandung yang memiliki mobil BMW. Ya, itu kan lebih spesifik. Ada nggak sih sampai 2.000 orang? Dari 2.000 ambil sampling. Ya, mungkin nggak sampai 200 gitu atau 150. Makanya tergantung marketnya atau siapa respondennya, ya. Jadi seperti itu. Maka kalau kita melakukan penelitian, ambil permasalahan yang sangat spesifik, gitu. Sehingga ketika kita memerlukan survei, tidak memerlukan responden yang terlalu banyak, ya. Kemudian kita lihat dari jenis kontribusi, gitu ya. Riset itu banyak ragamnya, ya. Jenis kontribusi. Ada yang namanya riset dasar dan terapan. Riset dasar itu biasanya yang sering melakukannya adalah teman-teman kalian yang latar belakang keilmuannya MIPA, fisika, matematika, kimia, biologi, itu termasuk kategori periset ilmu dasar. Apa sih manfaatnya gitu ya? Kerjain mencari formula dan lain itu ada. Karena sebelum sampai tahap terapan dilakukan riset ilmu dasar dulu. Teknologi 5G, gitu ya, teknologi 4G itu ilmu jenis kontribusi riset terapan, tapi sebelumnya dibangun oleh riset dasar. Formula matematiknya ada yang tahu teknologi 4G ilmu matematik yang dipakainya apa? Ataupun 5G. Saya sudah belajar sinyal digital, pengolahan sinyal digital, Matematika diskrit. pernah? Kenapa? Ya, Pernah belajar, Pak? itu matematika dasarnya itu pas Fourier transform. Nah, dengar deret Fourier, transformasi Fourier. Kenapa? Itu lahirnya dari penelitian dasar, kemudian dikembangkan menjadi penelitian terapan untuk diterapkan mengatasi misalnya gitu, meningkatkan performance jaringan telekomunikasi, ya. Itu
Jadi sebenarnya semua ilmu yang diperdalam oleh masyarakat, oleh teman kita, oleh siapapun itu pasti punya manfaat. Mungkin Anda berpikir, ngapain ya teman-teman saya ngambil kuliah di fisika, di matematika, gitu. Apa sih manfaatnya? Justru yang namanya teknologi lahir dari mereka terlebih dahulu. Ya, kemudian secara terapan diimplementasikan oleh orang engineering. Gitu ya. Ada riset jenisnya explanatory dan confirmatory. Ya, lebih explanatory itu apa ya? Mengeksplor gitu ya fenomena yang terjadi, kemudian menjelaskannya kepada khalayak, gitu ya. Kemudian konfirmatori ya mengkonfirm gitu ya, apakah fenomena tersebut relevan dengan teori yang sudah mapan misalnya, atau menghasilkan fenomena baru sehingga secara langsung juga menghasilkan teori baru, gitu ya. Atau hanya sekedar deskripsi ataupun eksperimen ataupun hanya melihat korelasi, ya, pengaruh jarak terhadap bla 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 misalnya. Itu jenis kontribusi dari riset, gitu ya. Nah, yang terpenting bagi kalian untuk coba disimak bahwa riset itu tadi ya adalah consider activity gitu yang bertujuan untuk menghasilkan kontribusi original bagi pengetahuan. Makanya kenapa muncul ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan vaksin untuk menangkal virus COVID-19. Ya, itu kan kontribusinya original. Ya, kalau kita memberikan kontribusi original terhadap ilmu pengetahuan, pasti terkenal, gitu ya. Atau inovasi-inovasi yang original. Ya, dan tentunya akan bikin Anda jadi kaya raya ya. Mungkin Anda bermimpi ingin jadi Bill Gates masa depan, gitu ya. Nah, Bill Gates itu salah satu inovator yang luar biasa, gitu ya, bisa mengubah kehidupan umat manusia di dunia, gitu ya, dengan inovasinya. Dan tentunya ya dia pun melakukan riset-riset, meneliti dari sisi akademiknya dulu, kemudian setelah diuji betul-betul punya potensi untuk masuk ke hilirisasi, gitu ya. Maksudnya itu dalam riset itu ada istilah hilirisasi, dari teori yang kita sudah hasilkan bisa diimplementasikan di industri, gitu ya. Nah, itu pun bisa seperti Anda misalnya tugas akhir ya, terpikirkan membuat proyektor yang umur lampunya lebih kuat dan lebih murah. Itu kan baru sebatas eksperimen di lab. Anda rancang sendiri, kemudian terbukti. Nah, kemudian hasil karya Anda itu dipatenkan. Nah, hak paten Anda bisa dijual itu ke industri yang mau memperbanyak proyektor yang hasil inovasi Anda. Gitu ya. Keuntungan sekian 0,0 sekian persen dari setiap produk itu biasanya masuk ke inovatornya. Jadi semakin banyak yang membeli, Anda makin kaya. Anda bisa pensiun di usia 30 tahun. Gitu. Berikutnya tinggal tidur-tiduran aja, gitu ya, menerima royalti dari hasil inovasi Anda. Misalnya ramai COVID, itu banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan, kontribusi-kontribusi original. Misalnya Ginos ya, kemarin itu Ginos ya, yang ciptaan dosen UGM ya,
Pak. Ya, deteksi keberadaan virus melalui dia meniup itu pakai bulan itu mengandung virus atau tidak. Ya, meskipun banyak orang yang membantah, tapi terus konsisten dan diproduksi massal, gitu kan? Kalau sudah urusan industri, sudah masuk ke industri, itu menghasilkan ya dari handphone yang Anda miliki itu mungkin ada ratusan paten ya kontribusi dari setiap peneliti, dari mulai sensornya, mulai dari desain produknya, mulai dari layar LCD-nya dan lain-lain, itu semua mengandung hak paten gitu ya, sumbangan dari berbagai ilmuwan yang diminta gitu ya, diperlukan oleh industri tersebut. Anda pernah baca nggak artikel-artikel komponen-komponen yang ada di Samsung ataupun di Apple itu kadang-kadang ada buatan Samsung juga gitu, saling pakai gitu ya. Jadi tapi itu tadi memberi license dan lain-lain. Itu contoh manfaat kalau seorang peneliti sudah sampai level industri ya, bahwa hasil temuannya itu bisa bikin kaya raya gitu ya. Intinya nih, bahwa setiap penelitian itu harus memberikan kontribusi orisinal ya bagi pengetahuan. Bisa kita mendefinisikan juga bahwa penelitian itu kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ingat ya, bahwa yang namanya proses riset itu nggak sekali jalan. Mungkin berkali-kali dicoba sampai menghasilkan ilmu pengetahuan baru atau merevisi teori yang sudah mapan, gitu ya, atau menemukan fakta baru dan aplikasi. Gitu ya. Misal hal yang sederhana, ya, Anda di keluarga memiliki WA group nggak? Di keluarga memiliki WA group nggak? Iya, Ya, Pak, Pak. ada. Punya. WA-nya keluarganya sampai level saudara, sampai level kakek gitu ya, dari kakek, saudara-saudara dari kakek atau apa, lebih luas nggak, atau hanya keluarga kecil yang ada di rumah? Halo. Paling keluarga besar. Ya, keluarga besar sampai dari kakek lah minimal, atau dari buyut gitu ya, kakek buyut gitu, keluarga. Adalah misalkan 50 anggota keluarga ada. Ada, Pak. Ada. Gitu ya. Nah, Anda bisa narik kesimpulan nggak? Ya, dari keseluruhan anggota keluarga, siapa sih yang sering rajin sebar berita hoax gitu? Apakah anggota muda atau anggota tua? Biasanya orang tua kan yang suka kalau ada apa-apa share gitu. Biasanya anak-anak muda nggak begitu suka forward fake news gitu ya, atau hoax. Kenapa sih para orang tua yang rajin nyebar hoax? Ya, kita maklumi, mereka beda generasi dengan Anda. Literasi digitalnya juga berbeda. Mereka mungkin menganggap bahwa setiap berita yang masuk ke handphonenya harus segera di-share, tanpa harus difilter dulu, tanpa harus tahu ini berita baik atau berita buruk, karena keterbatasan literasi. Sampai pada kesimpulan, ini riset di MIT, bahwa memang ya penyebar hoax itu kalau dari sisi usia itu para orang tua di atas 50 tahun ke atas.
Gitu. Apa penyebabnya? Karena literasi digitalnya mereka tidak mengetahui. Gitu ya. Jadi mengenal teknologi canggih itu tiba-tiba sehingga kaget. Yang asalnya pakai telepon di rumah, gitu ya, muncul teknologi handphone, kemudian yang namanya teknologi mobile phone itu cepat sekali berkembangnya, teknologi artificial intelligence cepat sekali berkembangnya, dan mereka para orang tua yang tidak mengikuti, tidak update terhadap pengetahuannya, ada pada generasi yang kaget gitu, sehingga berdampak literasi digitalnya rendah. Dan yang terjadi itu terjadi jangankan di grup orang tua, di grup dosen, di grup manapun, ketika ketemu para orang tua yang memiliki literasi digital yang rendah, itu meresahkan anggota grup, ya, karena hampir tiap hari sebar berita hoax, apalagi kemarin zamannya COVID-19 ketika kita sedang panik-paniknya, gitu ya, berbagai resep untuk menangkal virus disebar sampai orang stres, bikin bingung dan lain-lain. Nah, itu kan kita menginvestigasi. Ketika kita melakukan investigasi, lakukan penelitian, bisa sampai pada tahapan menemukan teori baru, yang menemukan fakta baru, ya, bahwa literasi digital itu mempengaruhi, ya, dipengaruhi oleh aspek usia misalnya, gitu ya. Literasi digital itu dipengaruhi misalnya oleh aspek usia, pengguna sosial media misalnya. Itu bukan hal yang aneh lagi, ya, bahwa berita hoax itu sering muncul dari para orang tua biasanya karena mereka memiliki literasi digital yang lebih rendah dari kita. Ya. Nah, ini tidak perlu saya bahas. Nah, berikutnya, ya, penelitian itu boleh salah, ya, salah hipotesis, salah analisis, salah pengujian hipotesis. Tapi penelitian itu atau peneliti itu tidak boleh bohong atau menipu. Jadi yang Anda semua kalau riset itu jangan selalu mengejar supaya hasilnya happy ending gitu. Salah pun masih bisa lulus Anda gitu. Tapi Anda bisa dengan percaya diri mengungkap faktor-faktor kesalahan itu apa. Anda jitu. Ya, Tidak, Pak. coba. Kenapa COVID itu fenomenanya di awal tahun 2020 kan? Ya. Tapi orang baru yakin gitu ya, vaksin ini ampuh menangkal virus setelah 1 tahun kemudian. Kenapa sih nggak H+1 ketika rame kemudian langsung bikin vaksinnya? Karena diteliti, tapi banyak salahnya gitu. Ya, tapi mereka akan kesalahannya itu, dan di akhir tahun ketemu itu mereka tuh bukan kesalahan, belajar dari kesalahan. Kan riset itu pekerjaan yang diulang itu, tapi tidak boleh bohong, jadi memanipulasi data gitu, supaya bagus. Anda sekarang sebagai generasi yang menikmati teknologi gitu ya, naik pesawat sudah nggak deg-degan lagi. Mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya, orang yang eksperimen membuat pesawat terbang orang sudah banyak gitu ya. Terus kemudian diperbaiki gitu. Oh, kekurangannya di sini sampai ke zaman sekarang pesawat lebih safety gitu, lebih aman ya bagi sekarang kan ya sangat jarang ya kesalahan teknis dari pesawat terbang, beda dengan zaman dulu. Ya, naik pesawat itu resikonya tinggi karena tingkat kecelakaannya besar. Tapi setelah ditemukan berbagai teknologi gitu ya, sekarang
lebih aman. Saya kira semuanya juga sama ya dalam aspek rekayasa, tidak mulus gitu. Yang namanya riset itu seringkali dari 5 kisah suksesnya mungkin 300 gagalnya. Itu hal yang sangat biasa ya, dan keberhasilan yang diperoleh pada saat ini tuh belajar dari kegagalan riset dari sebelum-sebelumnya. Jadi perlu Anda camkannya kalau ada riset itu, peneliti itu boleh salah. Berkaitan dengan keilmuan kita ya, nanti dari sekarang itu Anda sudah mulai fokus ya. Yang namanya ilmu teknik elektro itu spektrumnya sangat luas ya. Misalkan saya tidak paham tentang ilmu mesin listrik sekalipun saya orang elektro ya, tapi saya lebih fokus ke manajemen energi misalnya. Nah, Anda pun sama, yang namanya keilmuan bidang teknik elektro jangan semuanya ingin dikuasai, tapi Anda tuh harus jadi spesialis ya. Kalau generalis hanya menguasai keilmuan secara umum ya pasti dangkal dan pasti capek. Maka misalnya Joseph, saya lebih menyukai di aspek pendalaman di level transmisi. Saya tuh ingin jadi engineer yang memperdalam tentang transmisi tenaga listrik, gitu ya. Jangan ingin bisa instalasi listrik dan lain-lain. Oke, pengetahuan bisa, tapi pendalamannya nanti tugas akhir harus difokuskan dari sekarang, jangan galau gitu. Ya, misalnya kalau Rafli ke kendaraan listrik, karena ya kendaraan listrik pasti nanti membutuhkan berbagai engineer. Tapi Padli kepikirannya lain. Saya lebih ingin jadi ahli baterai. Ya, cita-cita saya ingin menghasilkan baterai mobil yang tidak cas lah selama bulan. Bisa kayak menemukan teknologi baterai mobil tidak itu SPBU bisa bangkrut gara-gara Anda. Gitu ya. Itu hayalan, tapi mungkin saja ya dengan ilmu yang diperoleh kalau Anda fokus gitu yang mempelajari. Kalau Anda ketahui di bidang teknik tenaga elektrik itu kepakaran yang sangat seksi itu ahli baterai. Ya. Sekarang semua orang tergantung pada baterai. Ya, smartphone juga belum bagus-bagus amat baterainya gitu ya. Tetap tiap malam harus kita cas gitu. Ya. Coba kalau dicasnya sebulan sekali gitu, dapat wah luar biasa, tapi tipis gitu ya baterainya itu kan, itu ilmu material ya. Itu Anda semua jadi harus fokus gitu. Yang senangnya di manajemen, ada saya mah pengen jadi direktur PLN, maka yang saya perdalam lebih ke ekonomi energinya atau lebih ke manajemen energi, silakan. Yang namanya ilmu elektro itu bisa sangat luas, bisa sangat banyak, dan dari sekarang Anda sudah mulai. Mungkin saya tertarik di aspek power quality-nya, atau lebih di komputer analisisnya, atau lebih ke deregulasi gitu ya, ke soft engineering-nya, manajemen gitu ya, manajemen energi itu silahkan Anda yang punya cita-cita gitu ya, dan nanti tugas akhirnya juga pendalamannya di mana. Nah, di start ini sudah, sekarang zamannya artificial intelligence. Saya ingin mempelajari aplikasi artificial intelligence di bidang teknik elektro. Di kelas ini ada yang ngambil sistem cerdas nggak? Nggak ada. Ya, kalau nggak salah di kelas mana ya saya ada kelas sistem cerdas. Ya, jadi banyak, dan tentunya Anda harus menjadi spesialis
kan generalis gitu ya, harus betul-betul memperdalam salah satu sampai jago. Itu yang akan bikin Anda punya daya tawar, Anda akan percaya diri gitu ketika terjun mencari pekerjaan, karena ada salah satu yang terkuasai secara mendalam ya. Yang Anda jangan khawatir, problematika semua lulusan S1 itu setelah lulus pasti merasa belum bisa apa-apa. Tidak masalah, karena Anda belajar di universitas gitu ya. Karena nanti di industri juga ada unit pelatihan, Anda akan dituntun memperdalam spesialisasi juga. Anda kerja di PLN, nggak mungkin harus menguasai seluruh ilmu kelistrikan. Mungkin Anda ditempatkan di SCADA system, 3 bulan itu pelatihan tentang SCADA. Ya. Jadi tidak harus canggih semuanya, ya, tapi ilmu dasarnya terkuasai, ambil satu spesialisasi, fokuskan, itu gampang ya. Misalnya tadi Raffi senangnya di kelistrikan kendaraan listrik, terus dalam bisa jadi misalnya Nissan, pabrik Nissan Lembang di Jepang, dia buka lowongan, bisa diambil gitu ya pekerjaan di sana karena menguasai betul gitu ya. Yang lainnya juga sama, kalau baterai bisa masuk kemana-mana gitu ya. Itu silahkan, dan informasinya banyak sekali tersedia di jurnal-jurnal bagaimana riset-riset tentang energi listrik gitu ya. Nah, berikutnya Anda harus bisa membedakan ya batas riset untuk anak D3, S1, S2, dan S3. Kalau kita lihat dari aspek level kontribusi, bentuk kontribusi, dan target publikasinya. Nah, kalau anak D3 itu lebih ke penguasaan kemampuan teknis, ya, lebih ke implementasi dan pengembangan. Tapi kalau level anak S1 itu lebih ke pengujian teori. Ya, Anda pernah berkunjung ke repositori perpustakaan ITB misalnya, atau ITS atau UGM pernah? Nah, mulai malam sekarang coba berkunjung ke perpustakaan digital ITB, cari skripsi S1. Ya, saya yakin Anda baca judulnya juga nggak ngerti apa yang dibahas. Ya, karena belum cukup umur gitu, baru semester 5. Ya, karena memang kalau skripsi itu lebih ke pengujian teori, gitu ya, level kontribusinya. Jadi lebih ke teoritis gitu ya. Anda harus kuasai dasar matematisnya dan lain-lain. Biasa pembuktian, implementasinya menggunakan software dan lain-lain. Nah, kalau S2 lebih ke pengembangan teori, ya lebih tinggi lagi. Kemudian S3 lebih ke penemuan teori baru. Jadi beda ya levelnya. Waktunya sampai jam berapa? 11.30 ya? 11.40 Ya, Pak. 11.40, masih ada waktu sedikit lagi. Nah, tadi bicara tentang originalitas, ya, Anda harus berpikir bahwa penelitian Anda itu bisa dikejar dari aspek metode. Ya, Anda menyelesaikan permasalahan dengan metode, menyelesaikan permasalahan yang sama dengan metode yang berbeda. Gitu ya, itu original juga. Atau dari permasalahan, memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Ya, saya ambil contoh misalnya, ini sebagai terakhir penutup ya. Misal begini, sudah terlihat?
Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Misal kemarin saya ngebimbing 6 kakak kelas Anda ya, angkatan 2017, dan alhamdulillah 6-6-nya lulus tepat waktu gitu ya, lulus di semester 8 ya. Nah, salah satu contoh ini skripsinya si Almiran ya. Dia mengembangkan sistem pendukung keputusan multi kriteria untuk evaluasi kelayakan lokasi pembangkit listrik tenaga angin menggunakan metode Fuzzy, analitik hierarki proses. Dari judulnya Anda paham apa yang akan dikerjakan? Pengujian itu Pak. Bukan. Ya. Jadi skripsi ini mencoba menghasilkan tools baru, membantu para pengambil keputusan untuk memberikan keputusan suatu daerah cocok tidak berdiri sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Kan pertimbangannya kalau mau mendirikan pembangkit listrik tenaga angin banyak ya faktor-faktornya, mungkin dari ketinggian, potensi angin, curah hujan, misalnya kedekatan dengan saluran transmisi, pasti banyak, ada puluhan kriteria. Nah, dalam tugas akhir ini dicoba mencari metodologi untuk mengambil keputusan kriteria mana yang paling utama gitu, dipertimbangkan untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin misalnya. Nah, lakukanlah penelitian. Kalau mereka yang skripsinya dengan saya itu, saya larang nulis skripsi tebal-tebal, maksimal hanya 30 halaman. Ya, ini hanya 30 bab itu dengan daftar pustaka. Ya, sampai bab 5-nya itu hanya 30 halaman. Tapi berkualitas gitu ya skripsinya. Nah, ketika dia menulis rujukan-rujukan dari jurnal-jurnal internasionalnya bagus-bagus gitu ya. Nanti yang akan saya ajarkan kepada Anda ketika nanti kuliah materi berikutnya, ini juga Anda harus mampu bisa menulis permasalahan yang akan diangkat itu dengan bagus seperti halnya di jurnal-jurnal. Ya, saya akan ajarkan juga kepada Anda bagaimana teknik membaca jurnal ilmiah secara efektif gitu ya. Nah, ini lihat, baru nulis satu paragraf itu rujukannya sudah sangat luar biasa, masuk dan lain-lain. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini gitu ya. Dia menggunakan salah satu algoritma dalam kecerdasan buatan, yaitu Fuzzy analytical hierarchy process. Nah, kan tadi menguji teori, makanya kenapa dalam tugas akhir kembali lagi ada matematiknya gitu ya. Menguji teori gitu ya, kita menggunakan misalnya di sini Fuzzy synthetic extend untuk mengambil keputusan. Nah, ya, ini seperti ini tahapan-tahapannya, dan kemudian berikutnya proses komputasi ya, menggunakan Fuzzy logic. Dia mengambil contoh kasus, apakah peta kabupaten tanah laut di Kalimantan ini cocok gitu ya didirikan PLTA, kemudian dicari keputusannya gitu ya. Terus tahapan-tahapannya, perhitungannya seperti ini. Nanti juga Anda harus riset ya, riset berkualitas seperti ini, ngejar originalitas dan lain-lain. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama saya cukupkan dulu ya. Mungkin berikutnya lebih spesifik, satu persatu saya bahas keterampilan-keterampilan penting yang harus Anda kuasai dalam kegiatan riset. Minggu depan saya langsung akan mengajak berdiskusi dengan Anda tentang survei ya. Dan sekarang Anda sudah harus tahu ya bagaimana tahapan dalam riset
Karena pekerjaan yang paling melelahkan dalam riset itu adalah surveilator. Ya, Anda bisa melahirkan ide baru untuk dilakukan penelitian kalau sudah banyak membaca literatur sebelumnya, gitu ya. Atau mungkin sebelum lebih ke bagian teknik ide dulu. Kan ini Anda ke depan harus mengerjakan tugas akhir ikut PKD gitu ya. Ide itu cara memperoleh idenya seperti apa sih, tahapannya seperti apa supaya nanti tuh originalitasnya ada. Gitu. Saya masih menemukan kalau sidang teman-teman senior Anda itu tidak kelihatan originalitasnya gitu. Yang ada masih niru gitu. Ya, niru penelitian orang lain. Ngintip skripsi yang ada di misalnya ITENAS, ya kemudian pakai yang berbeda terapkan, itu kan nggak boleh itu nontek gitu. Kita harus nyari formula baru, metode baru, permasalahan baru. Dan nanti kita coba arahkan untuk Anda semua bagaimana tahapan riset dari awal gitu ya, mulai memiliki ide sampai mencari literaturnya sampai menemukan masalah yang ingin terjadi. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Ini saya belum bikin spotnya ya, belum bikin spot. Mungkin mulai minggu depan. Di sini KM-nya siapa? Siapa? Raffi mungkin dicatat dulu untuk pertemuan hari ini ya. Siapa yang hadir, nanti mungkin diinputkan kalau spotnya sudah selesai ya. Nanti untuk berikutnya kita kuliah administrasinya, kehadiran dan lain-lain di spot, dan di spot juga untuk absensi saya langsung tunjuk Raffi untuk KM-nya. Jadi Raffi sendiri yang absen ya. Baik, Pak. Kan sebelumnya juga pernah ya kuliah dengan dosen lain di spot ya. Spot. Ya pernah, Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kalau boleh, kuliahnya agak pagi bisa nggak ya? Jam segini itu bikin ngantuk. Jam 7 bisa nggak? Biar seger gitu. Saya juga ini energi sisa gitu. Jam 7 ada kuliah nggak ada? Kalau saya ada Pak, ada. Oh. Hari Senin. Senin jam 9? Ada Pak, jam 9 Pak. Ada Pak. Oh, ada juga. Jadi ini udah nggak ada waktu alternatif ya. Ya kalau nggak ada ya tetap waktu ini dulu aja ya. Dan nanti ada dosen yang menggeserkan waktu. Inginnya sih saya senang kalau kuliah tuh pagi-pagi. Jadi semangat baru itu masih seger ya. Oke. Saya lihat Anda juga tadi ada yang berapa kali mual, ngantuk, gitu. Karena memang udah makan siang, terus harus ngedengerin ceramah, pasti sangat ngantuk lah. Saya juga mengalaminya. Dan kan kalian, saya juga yang ngomong capek gitu ya. Nah, beda semangatnya kalau bangun tidur pagi-pagi, semangatnya berbeda. Mohon nanti Raffi komunikasikan kalau misalnya ada potensi slot waktu pagi-pagi ya. Kita lebih senang Ya. kuliahnya Nanti saya pagi-pagi. diskusikan itu. Okay. Saya diskusikan aja Pak Ya. bersama teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat beristirahat dan lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.